Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan operasi angka penting. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pembulatan, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembulatan. Nah, bagaimana cara kita membulatkan? Oke, ternyata di sini dalam pembulatan itu ada beberapa kategori. Yang pertama, apabila angka itu di atas 5, maka dibulatkan naik ke atasnya. Contoh, misalnya di sini ada 78,6. Nah, angka 6 ya kan, di sini lebih dari 5. Sehingga ketika dibulatkan ini menjadi 79. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu apabila angka itu di bawah 5 itu dibulatkan turun, dibulatkannya itu ke bawah. Misalnya 91,3. Nah, ini kan angka 3 itu kurang dari 5, sehingga dibulatkannya itu turun menjadi berapa? 91. Seperti itu. Oke, bagaimana jika angka yang terakhir itu tepat angka 5? Oke, misalnya seperti ini. 89,5. 87 saja, 87,5. Nah, bagaimana jika di sini itu tepat angka 5? Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Kita lihat angka sebelum angka 5. Jika angka sebelum angka 5 itu angkanya ganjil, membulatkannya itu ke atas. Angka 7 itu kan ganjil, jadi ini dibulatkan ke atas. Jadi berapa? 88. Seperti itu. Kemudian jika angka sebelum angka 5 itu angka genap, maka dibulatkannya ke bawah. Contohnya misalnya 76,5. Nah, ini sebelum angka 5 itu kan angka 6. Angka 6 itu termasuk angka genap, sehingga dibulatkannya itu ke bawah menjadi 76. Seperti itu. Oke, sudah paham semuanya? Oke, jadi ini yang awalnya 3 angka penting menjadi 2 angka penting, yang awalnya 4 angka penting nanti menjadi 3 angka penting, tergantung nanti soalnya minta berapa angka penting ya. Oke, next kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, banyaknya angka penting yang dihasilkan dari penjumlahan dan pengurangan itu hanya mempunyai satu angka taksiran. Nah, dalam video sebelumnya kita telah belajar mengenai angka taksiran ya kan. Angka taksiran itu angka yang berada di paling akhir gitu. Misalnya sebagai contoh, kita misalkan ya yang penjumlahan dan pengurangan 250,55 kemudian ditambah 431,2 misalnya. Nah, ini mempunyai berapa angka penting? Mempunyai berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mempunyai 5 angka penting. Yang bawah mempunyai berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Oke. Angka taksiran yang terletak di 250,55 ini ya yang saya garis bawah. Kemudian untuk angka taksiran yang terletak pada 431,2 itu yang berada paling akhir. Seperti itu. Nah, kemudian ini jika dijumlahkan biasa ya, ini kita jumlahkan biasa 5, 7, terus 1, terus 8 dan 6 ya. 681,75. Di sini kan ada 2 angka taksiran, ya kan? Nah, ini tidak boleh. Dalam penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya hanya ada 1 angka taksiran. Seperti itu. Nah, angka taksiran yang dipilih yang mana? Tentu angka taksiran yang pertama, ya kan? Angka taksiran yang pertama itu kan 7, ya kan? Nah,
berarti 5 harus dihilangkan. Tapi ingat, ketika kita harus menghilangkan angka 5, itu harus dibulatkan terlebih dahulu. Nah, sekarang 5, ayo kita bulatkan ya, kita hilangkan berarti kita bulatkan. 681,75 dibulatkan agar menjadi satu angka taksiran itu berapa? 5, ini tepat 5 ya, tepat 5. Kemudian di depan angka 5 itu angka ganjil, sehingga dibulatkannya ke atas. Ini menjadi berapa? Ini dibulatkan menjadi 681,8, ya kan? Nah, ini angka 8 yang ada di belakang atau yang ada di terakhir itu merupakan angka taksiran. Jadi hasilnya itu hanya mempunyai satu angka taksiran, dan inilah hasilnya, mempunyai 4 angka penting. Seperti itu. Jadi dalam penjumlahan seperti itu. Begitupun dalam pengurangan nanti juga seperti itu. Kita harus mendapatkan satu angka taksiran saja. Oke, paham ya? Yang ketiga, kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Bagaimana cara mengalikan dan membagi sesuai dengan operasi angka penting. Oke, sebagai contoh seperti ini. Saya mempunyai soal yaitu 2,25 kg dikalikan 2,5 kg. Hasilnya itu 5,625 kg. Ini hasil yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita lihat di sini itu ada berapa angka penting? Oh, ada 3 angka penting, ya kan? Terdiri dari 3 angka penting, 2,25. 3 angka penting, kemudian yang 2,5. Ada 2 angka penting. Nah, hasil dari perkalian dan pembagian itu nantinya itu mengikuti angka penting yang paling sedikit dari faktor yang dikalikan atau faktor yang dibagikan. Seperti itu. Oke, di sini yang mempunyai angka penting itu paling sedikit berapa? 2,5, ya kan? Ini terdiri dari 3 angka penting, yang di sini 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya jawabannya itu adalah 2 angka penting, mengikuti yang paling sedikit angka pentingnya, pokoknya seperti itu ya. Nah, berarti nanti hasilnya menjadi 2 angka penting. Nah, bagaimana caranya agar menjadi 2 angka penting? Ya dibulatkan gitu. Bagaimana cara membulatkannya? Ya sudah, ini diambil saja 2 angka penting. 2 angka penting kan berarti 5 dan 6. Seperti itu kan? Nah, 5,6. Nah, setelah angka 6 itu angka 2. Berarti di sini angka 2 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, berarti kan dibulatkannya ke bawah. Sehingga di sini hasilnya 5,6 kg. Ya kan? Berarti 2 angka penting. Oke. Sudah paham? Sudah ya? Jadi seperti itu. Kemudian untuk pembagian juga sama. Misalnya di sini ada soal 18,675 meter dibagi dengan 6,05 meter menghasilkan 2,9878,033 meter. Oke, sekarang kita analisis ya. Ini ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Oke, yang ini ada 3 angka penting. Hasilnya itu berarti apa? 5 angka penting atau 3 angka penting? Ya, 3 angka penting. Karena tadi ya, hasil pembagian dan perkalian itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Berarti jawabannya itu nanti harus 3 angka penting. Oke, kita ambil saja 3. 2,98. Seperti itu ya kita ambilnya. Nah, yang ini dibulatkan. Bagaimana cara membulatkannya? Kita lihat saja. Setelah angka 8 itu, kan angka 7, ya kan? Angka 7 itu di atas 5, oke? Berarti kalau di atas 5, itu membulatkannya ke atas. Menjadi berapa? 2,99 meter. Berapa angka penting? 3 angka penting. Seperti itu ya, oke? Oke, yang keempat, kita akan belajar mengenai perkalian atau pembagian bilangan penting dengan bilangan eksak. Nah, perkalian atau pembagian antara bilangan penting dan bilangan eksak itu nanti hasilnya adalah sebanyak bilangan penting. Oke ya, sebagai contoh seperti ini. Ini ada soal, tinggi satu batu bata adalah 8,5
8,95 cm. Tinggi 25 tumpukan batu bata adalah, caranya berarti bagaimana? Dikalikan kan antara 8,95 cm dikalikan 25 tumpukan. Oke. Hasilnya adalah 223,75 cm. Oke, itu hasil sebenarnya. Dan sekarang kita lihat bahwa di sini ini adalah bilangan penting. Karena tadi ya ukuran berarti di sini punya 3 angka penting. Oke. Kemudian di sini 25. 25 itu adalah bilangan eksak. Ya. Bilangan eksak. Bilangan eksak. Nah, hasil dari bilangan penting dikalikan dengan bilangan eksak itu akan menghasilkan sebanyak bilangan pentingnya. Di sini bilangan pentingnya ada 3, ya kan? Di sini ada 3, 8, 9, dan 5. Ada 3 angka penting. Berarti hasilnya nanti itu juga menyesuaikan, ada 3 angka penting. Berarti kan ada ini yang diambil 2, 2, 3 ya kan? Nah, kita bulatkan. Bulatkannya bagaimana? Lihat angka 7. Setelah angka 3 kan angka 7 di sini ya. Angka 7 ternyata itu lebih dari 5. Karena lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas menjadi berapa? 224 cm. Seperti itu. Jadi di sini ada berapa angka penting? 3 angka penting. Oke ya, paham ya? Oke, tadi kita sudah belajar mengenai aturan operasi angka penting yang terdiri dari pembulatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, jangan lupa ya ketika kalian mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu tetap mengikuti aturan-aturan angka penting. Jangan lupa juga ketika kalian akan membuang angka yang paling akhir, kalian juga harus membulatkan seperti itu. Jadi walaupun dalam soal itu tidak tertulis bulatkan, tetapi secara otomatis ketika kalian mengerjakan soal yang mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mengenai angka penting, kalian harus tetap mengikuti aturan yang pembulatan. Seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.